Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Semera. Kali ini kita bakalan mempelajari bagaimana cara mengamankan WiFi kita supaya tidak mudah dibobol orang ya, atau dicuri passwordnya. Nah, karena ada banyak sekali ya yang menanyakan ke saya bagaimana cara mengamankan WiFi. Ya, maka oleh sebab itu di sini saya bakalan buatkan panduannya bagaimana cara mengamankan WiFi supaya tidak mudah dibajak orang. Karena seperti yang kita tahu ya, sekarang banyak sekali alat-alat yang dijual yang bisa mengcloning ya, mengcloning nama WiFi kalian, seolah-olah kalian login ke WiFi kalian sendiri padahal ke alat pembajak ya. Untuk alat itu berfungsi seperti ini ya. Jadi kalian itu pasti ada namanya SSID ya. SSID itu atau nama WiFi ya, semacam ini. Kalau TP-Link ini namanya seperti ini. Nanti alat yang mereka pakai itu seolah-olah kalian masuk ke perangkat ini padahal bukan. Tetapi kalian malah masuk ke alat pembaca itu, sehingga mereka bisa mendapatkan password WiFi kalian dan mereka bisa masuk ya, karena kalian sudah memasukkan atau memberitahu sendiri password untuk masuk ke router kalian ini. Nah, cara kerjanya seperti itu ya, karena sekarang ada yang menjual perangkat-perangkat semacam itu untuk mencuri password WiFi kalian. Nah, bagaimana cara mengamankan supaya si perangkat ini tidak bisa dibaca ya? Nah, di sini saya bakalan bagi bagaimana caranya supaya WiFi kalian ini tidak mudah ya, atau untuk menghindari perangkat-perangkat pembajak semacam itu. Oke ya. Nah, di sini pertama sekali kalian itu harus masuk dulu ke perangkat kalian ya. Harus masuk dulu ke perangkat dari router yang kalian pakai. Nah, di sini untuk contohnya kita pakai TP-Link ya. Nah, seperti ini saya masuk dulu ya. Ini masih bawaan ya. Jadi saya masukkan dulu kata sandinya ya. Nanti kalau password kalian itu kalian sesuaikan sendiri ya. Ini karena masih bawaan ya. Setelah kita reset dia bakalan kembali lagi. Nah, seperti ini ya. Setelah kalian berhasil masuk, maka kalian itu harus menghilangkan ya daftar nama dari list WiFi yang tersedia saat ini. Ya, jadi caranya kalian itu harus menghilangkan ya, menghilangkan jejak dari router yang kalian pakai atau WiFi yang ada di rumah kalian itu. Caranya seperti apa? Nah, untuk contoh di sini saya bakalan kasih tahu di perangkat TP-Link ini ya, tipenya TLWR 840N. Jadi kalian masuk dulu ke admin panelnya ya. Jadi kalian harus masuk bisa menggunakan Chrome ya, atau browser apapun yang ada di HP kalian juga tidak masalah. Nah, ini alamat IP untuk masuk ya. Kita buka dulu ya. Nah, di sini kita masukkan username-nya dan password ya. Ini admin ya. Nah, setelah kalian masuk, yang perlu kalian perhatikan aja di bagian ini. Di bagian wireless ya. Di bagian wireless ini, kemudian untuk wireless security-nya tetap ya. Ini harus dihidupkan ya. Jangan di-disable. Tetap harus menggunakan WPA2. Kemudian untuk metode encryption-nya kalian disarankan memilih version yang paling tinggi. Kalau misalnya ada WPA3, kalian bisa pakai yang WPA3. Kalau ini hanya mentok di WPA2, jadi kita pilih yang ini. Oke ya, itu satu ya. Jadi kita harus meningkatkan metode enkripsi kita itu ke versi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kalian masuk ke sini, ke basic settingnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada wireless network name. Yang pertama, di sini kalian ganti dulu. Ganti dengan SSID yang lain ya, yang susah ditebak. Untuk contoh di sini ya, untuk contoh aja ini, Modem Semera. Nanti kalian jangan buat seperti ini, tetapi buatlah yang susah ditebak orang. Ini satu ya, Modem Semera. Oke ya. Nah, selanjutnya satu lagi ini. Untuk enable SSID broadcast ini dimatikan. Ya, ini matikan. Kemudian simpan. Nah, seperti ini. Kita tunggu aja sampai perangkat ini menyimpan ya, menyimpan nama baru. Nah, selanjutnya setelah kalian uncheck ya broadcast SSID itu, seharusnya dia itu sudah tidak kelihatan lagi ya di list jaringan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk lagi ke sini? Caranya seperti ini. Kalian itu masuk lagi ke WiFi kalian ya. Di sini kalau kalian cek ya, coba kita matikan dulu ya.
Nah, sudah hilang ya, tidak ada lagi TP-Link dan juga modem SIM merah di sini tidak kelihatan ya. Nah, yang jadi permasalahannya setelah kita melakukan hal semacam ini, bagaimana kita bisa masuk seperti itu ya. Nah, tenang ya, karena ada cara untuk masuk. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya, tambahkan jaringan secara manual. Nah, jadi kita itu sudah memproteksi perangkat ini di 2 lapis keamanannya ya. Yang pertama di SSID, yang kedua di password. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini supaya handphone kalian itu bisa kelihatan lagi, WiFi kalian di rumah, kalian masukkan di sini, tambahkan jaringan secara manual. Nah, di sini ya, masukkan lagi di sini SSID yang kalian buat. Ingat ya, tapi SSID yang kalian buat ini harus kalian catat kalau misalnya kalian itu cepat lupa ya. SIM merah ya, ini salah, SIM merah. Nah, seperti ini ya, modem SIM merah. Kemudian passwordnya apa? Nah, passwordnya, karena di sini kita tidak merubah passwordnya, kita masukkan aja password yang ada di belakang dari router kita ini. Kemudian ini disambung lagi ya. Ini sambungkan. Modem SIM merah, passwordnya sudah pas ya. 80589372. Kemudian sambungkan ulang. Nah, seperti ini teman-teman. Maka di handphone kalian itu sudah terdaftar lagi, yaitu router atau WiFi kalian di rumah. Nah, sekarang coba saya periksa menggunakan handphone lain ya. Sekarang kita cek di handphone ini, apakah ada modem SIM merahnya? Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Di handphone ini sudah tidak terbaca lagi ya. Karena kita sudah menghilangkan nama atau broadcast SSID. Itu cukup berpengaruh sekali ya untuk kalian yang ingin mengamankan jaringan WiFi, apalagi di daerah kalian itu banyak sekali WiFi yang ada ya. Maka bisa jadi WiFi kalian juga bisa menjadi target seperti itu ya. Nah, di daftar ini tidak ada ya. Nah, sedangkan di sini ada. Ya, seperti itu ya cara mengamankan WiFi ya. Untuk tidak mudah dibaca orang. Sekarang saya mau kasih ini sumber internetnya ke sini. Nah, selanjutnya misalnya di rumah kalian itu ada banyak handphone ya, maka kalian itu harus menambahkan secara manual ya. Misalnya seperti ini tidak kelihatan ya, maka di handphone ini juga harus ditambahkan lagi jaringannya dengan cara memasukkan SSID dan password WiFi ya. SSID itu merupakan nama dari WiFi kita ya. Untuk contoh di sini modem SIM merah, jadi di sini kita masukkan ya seperti itu. Supaya kalian nanti tidak bingung setelah menghilangkan broadcast, nanti malah kalian sendiri yang bingung kenapa WiFi saya itu tidak kelihatan lagi. Jadi supaya kelihatan lagi, kalian itu harus memasukkan lagi, teman-teman. Ya. Nah, di sini saya mau daftar lagi karena sudah tidak kelihatan di handphone ini. Jadi saya harus daftar dulu. Nah, ini lebih aman ya. Maka perangkat cloning SSID WiFi itu sudah tidak berfungsi ya. Karena dia tidak tahu arah mau kemana, mau cloning yang mana. Karena SSID sudah kita hilangkan ya, seperti itu ya. Ini cukup berguna sekali untuk kalian yang sering kehilangan atau dicuri ya, password WiFi kalian itu dicuri orang seperti itu. Maka kalian bisa menerapkan cara seperti ini. Nah, setelah kita daftar baru muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita daftarkan di handphone, maka baru bisa kelihatan. Ya, dan bagusnya ini meskipun kita matikan WiFi nanti tidak perlu lagi memasukkan. Tetapi di handphone orang lain tidak kelihatan. Cuma handphone-handphone yang terdaftar aja yang bisa bermain internet menggunakan router dari TP-Link ini. Nah, sekarang coba kita cek untuk membuka modem ya, modem SIM merah. Kita coba buka. Nah, seperti ini ya. Sudah jalan ya. Artinya kita sudah berhasil mengamankan WiFi dari TP-Link TLWR840N dari serangan perangkat cloning WiFi. Nah, begitu ya cara mengamankannya. Silahkan kalian coba, semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.